Selamat datang di acara yang sangat spesial ini yang diselenggarakan oleh podcast Kelompok 5 dengan tema yang sangat relevan di zaman digital ini, yaitu Public Relation. Public Relation atau yang sering kita sebut dengan PR atau hubungan masyarakat itu sangat berkaitan dengan kesuksesan sebuah organisasi, perusahaan, bahkan individu. Pasti teman-teman di rumah bertanya-tanya kan, apa sih Public Relation itu? Public Relation itu ngapain aja? Nah, saya, Amalia Kuria Nabila, akan menemani teman-teman di dalam podcast ini. Di sini kita akan menyiapkan serangkaian sesi yang penuh dengan wawasan dari para ahli dan praktisi PR yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka nih. Sehingga kita semua bisa mengambil pembelajaran dan inspirasi yang bermanfaat. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan penuh semangat dan antusias agar kita semua bisa membuka wawasan untuk kita bersama. Podcast Kelompok 5, kita mulai. Selamat siang, selamat datang di podcast Kelompok 5. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yang sudah saya singgung di awal tadi, tentang public relation atau yang sering kita sebut dengan PR. Di sini kita kedatangan dua narasumber yang akan memberikan pembelajaran tentang seputar public relation kepada kita semua. Mari kita undang dua narasumber kita, Anggi Lestari dan Alia Rahma. Selamat siang Kak. Siang. Selamat datang di podcast Kelompok 5. Nah, di sini kami akan nanya-nanya nih, bincang-bincang seputar public relation. Nah, pasti teman-teman juga bertanya-tanya nih, apa sih public relation gitu, ya kan? Bener banget. Nah, mumpung ada kakak berdua nih narasumber, kita nanya, apa sih Kak public relation itu? Oke, makasih banyak buat waktunya ya. Senang banget nih kita bisa berbagi sedikit informasi mengenai public relations. Untuk definisinya sendiri, public relation merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau individu untuk menciptakan hubungan yang positif atau citra yang baik kepada publik atau audiensnya. Public relations juga merupakan seni dan ilmu pengetahuan sosial yang digunakan untuk memprediksi atau menganalisis kecenderungan atau konsekuensinya, serta bisa juga buat menasihati para pimpinan organisasi dan melaksanakan program-program yang sudah terencana yang berbasis melayani baik untuk kepentingan publik maupun kepentingan sosial organisasi. Oke. Nah, pasti public relation juga punya tujuan untuk sendiri nih ya. Kenapa public relation itu sangat penting gitu. Jadi apa sih tujuan dari public relation tersebut? Tentunya tujuan kita itu pastinya untuk membangun citra yang positif antara organisasi dan halayak ramai atau publiknya itu tadi, di mana organisasi juga bisa saling menguntungkan. Public relations juga menyampaikan informasi dan pengelolaan analisis, di mana kita itu mengolah informasi dan menyampaikan argumen yang positif lah untuk masyarakat gitu Kak. Lalu apa sih fungsi dari PR itu Kak? Fungsi utama dari manajemen public relation ini adalah dia mengevaluasi dan mengantisipasi efek dari setiap tujuan, usulan, kebijakan, dan perencanaan dan kegiatan pihak organisasinya dan pihak publiknya. Terus artinya manajemen public relation ini harus berupaya apakah usulan atau proposal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan metode yang lebih efektif dan dari sudut pandangan tindakan public relation tersebut. Oke. Nah, untuk mencapai sebuah tujuan dan fungsi tersebut, pasti PR punya nih kan strategi bagaimana PR ini bisa berkembang di sebuah organisasi. Apa sih Kak strategi yang PR punya? Untuk strateginya sendiri, biasanya PR ini yang pertama
membangun kredibilitas antara humator dan para manajer serta jajaran humas yang lainnya. Kemudian membina dukungan organisasi atau lembaga. Baru nih kita menganalisis karakter halayak atau publik dengan cara observasi, penjajakan, atau biasanya kita sebut riset. Dan kemudian yang terakhir, kita bisa nih baru menentukan teknik komunikasi mana nih yang cocok dan media yang cocok untuk pelaksanaan public relation ini sendiri. Oke. Lalu bagaimana dengan manajemen PR? Apa peran PR dalam menjalankan kegiatan tersebut? Oke. Untuk peran PR sendiri itu kita tuh diharapkan dapat menjadi mata dan telinga serta tangan kanan bagi sebuah perusahaan atau manajemen dalam organisasi. Untuk di sini mata tersebut dapat diartikan kita tuh dapat melihat perkembangan tren saat ini dan opini publik di lingkungan eksternal. Dan telinga di sini berperan sebagai kita tuh mendengarkan opini publik itu baik dalam hal kritik, saran, dan keluhan. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih, bagaimana sih manajemen PR itu, Kak? Manajemen PR public relation itu sendiri itu sebuah proses yang khas terdiri dari tindak-tindakan seperti perencanaan, perorganisasian, pengaktifan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Oke. Itulah beberapa poin penting mengenai public relation, mulai dari definisi, manfaat, fungsi, strategi, manajemen, bahkan peran humas itu sendiri. Nah, karena memang PR itu benar-benar penting untuk menjaga citra organisasi dan membangun hubungan yang positif dalam publik. Bener banget. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya, atas pembelajarannya. Oke, sama-sama Kak. Semoga materi yang gak seberapa kita sampaikan tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman audiens di rumah. Oke, terima kasih. Bakso Afung memohon maaf karena ada peristiwa makan kerupuk babi di salah satu restorannya di Bali. Piringnya mencampur bakso dengan kerupuk babi. Pihak restoran Halo semuanya, mari kita panggil narasumber kita, Naysila Firda. Halo Kak, selamat siang. Selamat datang di podcast Kokima. Terima kasih atas waktunya. Kami mendengar ada kejadian di mana selebgram tidak sengaja makan kerupuk babi bersama dengan produk bakso Afung. Nah, yang kemudian menimbulkan isu mengenai standar halal. Nah, bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Selamat siang, sebenarnya terima kasih atas undangannya. Nah, pasti kejadian ini cukup sensitif nih bagi semuanya, terutama bagi brand yang sudah memiliki sertifikat halal. Nah, langkah yang pertama yang pasti yang kami lakukan itu, kami menyelidiki nih kronologi pertamanya itu gimana sih. Dan kami pastikan kerupuk tersebut itu bukan keluar dari brand kami, begitu kan. Dan kita juga pasti mematuhi nih standar halal yang kuat pada produk kami ini. Oke, lalu apa yang dilakukan tim PR untuk menangani dampak dari kejadian ini? Oke, kami langsung pastinya mengeluarkan ya pernyataan resmi di media sosial dan website kami nih, menegaskan bahwa brand kami atau Bakso Afung ini telah bersertifikat halal dan bahwa kerupuk yang dimakan oleh beliau atau selebgram tersebut itu bukan produk kami. Kami juga berkoordinasi nih dengan pihak selebgram untuk memperjelas pada followers Instagramnya dan pengikutnya. Begitu kami berharap pelanggan kami tetap percaya pada standar produk kami. Nah, ini langkah yang bagus ya. Lalu, apakah Bakso Afung memiliki standar operasional khusus terkait kehalalan produk untuk mencegah kejadian seperti ini?
Ya, pasti kami sangat ketat soal itu. Setiap bahan dan proses produksinya dipastikan sesuai dengan standar halal. Kami juga memiliki nih tim quality control yang memantau setiap aspek produksi dari bahan baku hingga penyajiannya. Nah, selain itu, semua staf kami juga kami ajarkan untuk memahami pentingnya menjaga standar halal tersebut. Begitu, Kak. Oke. Lalu apakah ada inisiatif lain dari pihak Bakso Apung untuk mengedukasi konsumen tentang kehalalan produk? Nah, tentu nih Kak, kami selalu berusaha transparan tentang bahan dan proses penyajiannya. Di media sosial dan gerai kami pun kami memasang nih informasi sertifikat halal agar konsumen semakin yakin. Kami juga secara rutin terus memperbarui sertifikat halal kami dan mempublikasikannya proses auditnya juga agar konsumen merasa aman gitu Kak. Oke, lalu bagaimana Anda menangani komentar-komentar negatif nih yang ada di sosial media gitu tentang kejadian ini? Oke, kami seberusaha mungkin ya merespon setiap konsumen ini dengan profesional. Selain menjelaskan, kami juga masih mengajak konsumen nih Kak untuk bertanya langsung. Jika masih ragu bisa DM di Instagram media sosial kami atau bertanya langsung datang ke gerai kami. Nah, pendekatan ini pastinya membantu untuk membangun komunikasi terbuka dan mencegah kesalahpahaman gitu Kak. Oke, pertanyaan terakhir ya Kak. Apa sih pembelajaran penting yang dapat diambil tim PR dalam kejadian Bakso Apung ini? Oke, dengan adanya kejadian ini pasti pelajaran terpentingnya kami segera bertindak cepat nih dan transparan dalam situasi seperti ini. Respon cepat yang kami lakukan ini adalah pastinya menjaga kepercayaan konsumen. Kami juga belajar pentingnya edukasi publik yang berkelanjutan terkait standar halal. Begitu. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Semoga kejadian ini bisa menjadi pembelajaran yang bisa bermanfaat bagi industri dan kita semua. Oke, sama-sama senang bisa berbagi. Kami berharap juga dengan kejadian ini bisa memperkuat kepercayaan konsumen pada brand kami yaitu Bakso Apung. Terima kasih.